Welcome home. Hal yang paling esensial dalam menjalankan home learning adalah atmosfer yang nyaman di rumah. Karena itu, ciptakan satu atmosfer yang nyaman di rumah. Tanpa atmosfer yang nyaman di rumah, proses belajar tidak akan maksimal. Kita bisa mulai dengan melihat akan pentingnya hubungan antar anggota keluarga. Alih-alih kita saling menuntut satu dengan yang lain, seperti orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, mari kita bersama-sama menikmati waktu yang Tuhan berikan. Dalam home learning, kita ubah cara pandang kita bahwa membantu anak belajar itu beban. Home learning adalah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan dengan anak-anak, untuk lebih mengenal mereka, untuk lebih dekat dengan mereka, dan memahami apa sih pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Atmosfer yang nyaman tidak akan terbentuk jika kita memiliki ekspektasi yang berlebihan. Karena itu, mari kita mulai menetapkan satu ekspektasi yang realistis. Tiap anak itu berbeda, karena itu jangan pernah sekalipun membandingkan anak-anak yang satu dengan anak yang lain, baik dengan sesama saudaranya, dengan temannya, atau dengan mungkin anak tetangga. Ada anak yang memang cepat menangkap pelajaran, ada juga yang butuh proses. Berikan kesempatan tiap anak untuk berproses. Tapi bukan berarti kita tidak menetapkan tujuan, karena tiap pembelajaran harus mempunyai satu objektif. Jangan juga bandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Tiap keluarga itu berbeda, memiliki satu pergumulannya masing-masing. Jangan pernah berusaha ingin menjadi seperti keluarga A atau seperti keluarga B. Atmosfer yang baik akan mendukung proses belajar anak-anak. Tetapkan jadwal. Jadwal itu penting. Anak-anak membutuhkan satu rutinitas. Rutinitas yang pasti dapat menumbuhkan rasa aman dalam diri anak sehingga anak dapat berkembang dengan maksimal. Untuk membentuk atmosfer yang baik, siapkan ruangan belajar anak. Rapikan setiap sudut ruang sehingga anak bisa nyaman untuk belajar di ruangan tersebut. Siapkan meja dan kursi yang pas sehingga posisi duduk mereka pun nyaman. Hal ini penting untuk membantu fokus dan konsentrasi anak. Home learning menawarkan fleksibilitas, baik Anda yang single parent atau keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja. Anda bisa menyusun satu jadwal yang sesuai dengan konteks keluarga Anda. Saat menyusun jadwal, adakan family meeting. Diskusikan antar anggota keluarga seperti apa jadwal yang paling efektif untuk keluarga Anda. Pertimbangkan masing-masing kegiatan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga. Untuk orang tua yang bekerja, komunikasikan kepada anak kapan Anda harus fokus bekerja dan siapkan aktivitas untuk mereka sehingga pada saat Anda bekerja, Anda bisa bekerja dengan tenang. Jangan lupa untuk anak yang lebih kecil, pertimbangkan juga lama kemampuan konsentrasi mereka. Jangan paksa anak umur 5 tahun untuk duduk lebih dari 30 menit. Beri kesempatan anak untuk bergerak, seperti ajak mereka bernyanyi atau tepuk tangan setelah pembelajaran selama 30 menit. Setelah menyusun jadwal, tuliskan dan tempelkan di sudut rumah yang paling mudah terlihat oleh semua anggota keluarga. Keluarga adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Sebagai orang tua, mari kita bersama-sama menciptakan kondisi rumah yang nyaman, sehingga suatu saat nanti anak-anak kita akan tersenyum saat mengingat memori yang terjadi di rumah masa kecil mereka. Schedule atau jadwal. Jadwal dapat memberikan satu kebebasan dari kekhawatiran dengan membawa keteraturan dalam rumah Anda. Dalam menyusun jadwal, ada beberapa hal yang harus dipastikan. Pertama, pastikan hal yang paling penting itu dikerjakan. Yang kedua, pastikan keseharian berjalan dengan mulus dengan cara kita harus tahu apa yang harus dikerjakan di hari itu. Ketiga, kalau ada hal-hal yang mendesak dan pasti akan ada gangguan-gangguan semacam ini. Misalkan anak tiba-tiba sakit dan harus periksa, atau misalkan ada kerusakan di rumah kita seperti AC di rumah yang bocor. Nah, pada saat kita selesai menjalankan kegiatan yang mendesak itu, maka kita sebaiknya kembali lagi ke track, kembali lagi ke jadwal yang sudah kita susun sebelumnya. Saat menyusun jadwal, kita harus tahu kapan harus waktu untuk istirahat dan kapan untuk bermain. Karena istirahat dan bermain itu penting sekali untuk anak-anak. Dengan membuat pengaturan yang baik secara tidak langsung, anak belajar kemampuan untuk time management. Dan ini sangat berguna bagi mereka. Contohnya,
Saat mereka punya satu hobi, dia bisa membagi waktu kapan harus melakukan tanggung jawab, kapan bisa menjalankan hobinya. Home learning menawarkan satu fleksibilitas. Tiap keluarga bisa menyusun jadwalnya masing-masing dengan prioritasnya masing-masing. Biasanya di dalam kurikulum sudah diatur apa sih sasaran dari pembelajaran dan berapa lama sasaran itu tercapai. Kita sebagai pendidik harus memiliki keseimbangan tentang bagaimana mengelola tuntutan waktu pembelajaran dan juga kemampuan anak. Dan di sini dibutuhkan insting dan observasi dari kita. Bagi orang tua yang dua-duanya bekerja, anak-anak bisa belajar di sore sampai malam hari. Pagi sampai siang hari, anak-anak bisa dilatih untuk melakukan satu aktivitas independen. Sebagai contoh, misalkan di jam 9 sampai jam 9.30, anak bisa berlatih bermain musik atau misal latihan piano. Di jam 10 sampai jam 12 siang, mereka bisa disediakan art and craft project. Kalau di rumah kami menyediakan satu chart atau satu troli yang isinya kebutuhan-kebutuhan untuk art and craft, sehingga mudah sekali dijangkau oleh anak-anak. Di jam 12, waktunya untuk makan siang. Kemudian di jam 1 sampai jam 2, Anda bisa memberikan video atau game yang edukatif. Saat ini banyak sekali media yang menyediakan konten-konten edukatif seperti itu. Di jam 2 sampai jam 3 adalah waktunya istirahat, waktu di mana anak bebas bermain dengan mainan apa saja. Kemudian di jam 3 sampai jam 4 adalah snack time. Di jam 4 sore mereka bisa mulai bermain di luar atau bermain di taman. Kemudian bisa melanjutkan dengan kegiatan belajar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan untuk hari itu. Nah, memang orang tua harus memiliki satu tenaga dan kreativitas yang ekstra untuk mempersiapkan kegiatan anak selama ditinggal bekerja. Dari internet kita bisa dapatkan banyak inspirasi untuk aktivitas anak. Jadi di malam sebelumnya, siapkan bahan-bahan di sebuah nampan atau folder untuk masing-masing anak. Untuk keluarga dengan anak lebih dari satu, bisa mencoba untuk mengatur waktu pembelajaran. Jadi anak-anak yang lebih besar bisa menjalankan independent learning, sembari kita mengajar anak yang lebih kecil. Jika anak yang lebih besar membutuhkan bantuan, kita bisa memberikan kesibukan bagi anak yang lebih kecil. Contoh, kita bisa minta mereka untuk mewarnai atau menggunting saat kita mengajar anak yang lebih besar. Akan sangat membantu jika Anda menyediakan satu folder yang berisi buku-buku mewarnai atau buku-buku stiker untuk anak-anak yang lebih kecil. Nah, kuncinya dalam home learning, Anda harus fleksibel, tapi tetap tahu kemana arah dan sasaran pembelajaran. Anak-anak TK belajar sehari itu 30 menit, itu sudah lebih dari cukup. Kunci keberhasilan pembelajaran itu bukan dari berapa lama mereka belajar, tapi seberapa konsisten kita. Sehari 30 menit tapi konsisten itu lebih baik ketimbang sehari 2 jam tapi tidak rutin. Nikmati momen-momen belajar bersama dengan anak-anak. Kita perlu ingat, ini bukan soal apa yang kita mau. Ini adalah saatnya kita untuk memberikan kasih sayang kepada anak dengan mengajar mereka.